Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, para pimpinan Share Edu, mulai dari pembina, pengurus, pengawas, sampai seluruh anggotanya. Yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom. Saya bahagia sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Dan pertama-tama saya ingin mengapresiasi kerja keras dari teman-teman di Share Edu yang dalam 1 tahun ini menunjukkan kemampuan bertumbuh yang luar biasa. Saya baru tahu tadi kalau simbolnya begini ya. Simbolnya nih naik ya. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat produktif bagi teman-teman di Share Edu. Mudah-mudahan insya Allah ini menandakan bahwa kita punya kemampuan untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang insya Allah. Saudara-saudara sekalian, adalah penting bagi saudara-saudara semuanya yang bekerja di bidang pendidikan ini untuk menyadari falsafah dasar dalam industri di mana kita bekerja. Inti dari industri di mana saudara-saudara semuanya ini bekerja pada dasarnya bukan sekolah. Saya mau ulangi kembali. Inti dari industri atau pekerjaan inti dari industri di mana saudara-saudara ini semuanya bekerja pada dasarnya bukan sekolah. Pekerjaan inti saudara-saudara semuanya jauh lebih besar daripada sekedar sekolah itu. Yang saudara-saudara semua lakukan ini adalah industri tentang bagaimana menciptakan masyarakat. The creation of society. Sina'atul mujtama. Itu intinya. Sekolah adalah medianya, instrumennya. Tapi pekerjaan intinya adalah menciptakan masyarakat. Jadi jika kita ingin membayangkan Indonesia di masa yang akan datang, sebenarnya kita bisa membayangkan dari apa yang saudara-saudara semuanya lakukan sehari-hari bersama murid-murid yang berinteraksi dengan saudara-saudara semua. Penting betul kita menyadari persoalan ini. Saya sebagai orang yang terlibat dalam politik, dari awal menyadari bahwa pekerjaan inti dalam politik itu pada dasarnya bukanlah sekedar berpartai, mendirikan partai politik. Pekerjaan inti dari partai politik itu adalah industri pemikiran. Mengelola ide-ide, mengelola sumber daya, dan mengelola manusia dalam satu institusi yang besar yang namanya negara. Cuma kita menyederhanakannya dengan menyebutnya idaratud daulah. Mengelola negara. Tapi begitu kita masuk di dalam negara, yang kita kelola ini pada akhirnya adalah manusia. Dan manusia yang kita kelola ini pada dasarnya adalah manusia yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan seperti yang saudara kelola sehari-hari. Oleh karena itu, pekerjaan mengelola negara dan pekerjaan menciptakan masyarakat atau sina'atul mujtama, atau the creation of society, ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama.
Saya khawatir bahwa mereka yang bekerja dalam dunia pendidikan berpikir bahwa pekerjaan inti mereka adalah transfer pengetahuan. Itu salah. Saya ulangi kembali. Saya khawatir bahwa mereka yang bekerja dalam dunia pendidikan berpikir bahwa pekerjaan inti mereka adalah transfer pengetahuan. Sekali lagi, itu salah. Dan karena itu, kita masuk ke poin kedua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Perkembangan teknologi sekarang ini, terutama teknologi digital dan artificial intelligence, bisa membunuh lembaga-lembaga yang sekarang sedang saudara kelola. Kalau kita mendefinisikan pendidikan itu dalam makna yang sederhana sebagai transfer of knowledge. Karena apa yang diruntuhkan oleh teknologi baru ini adalah teori tentang sumber pengetahuan. Artificial intelligence ini sekarang mengkoleksi semua produk kognitif manusia, mengkoleksi semua pengetahuan, dan mendistribusikannya dengan cara yang sangat sederhana. Dan oleh karena itu, dia menggantikan peran saudara semuanya sebagai guru. Dia menggantikan peran para pengacara, dia menggantikan peran para dokter. Jadi kalau kita berpikir bahwa mengelola lembaga pendidikan itu adalah mengelola transfer pengetahuan, kita akan berhadapan dengan satu masalah besar saat ini. Yaitu tantangan teknologi baru yang ada sekarang ini yang bisa meruntuhkan lembaga ini. Dan oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saudara juga semuanya harus bersiap untuk tantangan baru ini. Karena di masa yang akan datang, akan ada revolusi besar dalam bidang pendidikan. Apakah sistem kelas yang ada sekarang ini masih diperlukan atau tidak? Apakah pekerjaan saudara sebagai guru masih relevan atau tidak? Bagaimana kalau negara nanti membangun infrastruktur digital yang menyentuh seluruh warga negaranya dan memberikan akses kepada seluruh warga negara kepada pengetahuan tanpa melalui lembaga yang namanya sekolah? Saya sekarang di Kemenlu, saya mengenal di beberapa negara lain bagaimana mereka mengembangkan metode pusdiklatnya. Sekarang orang tidak mengejar gelar. Orang-orang diberikan pelatihan secara tailor-made. Didesain khusus untuk kebutuhan khusus. Orang-orang diajar untuk berbenturan dengan lapangan secara langsung, dengan realitas. Supaya mereka mengerti medan di mana mereka bekerja. Jadi ada tantangan besar bagi kita semuanya. Dan saya ingin menjelaskan kepada saudara satu periode yang membuat periode Share Edu ini berbeda dengan periode SDIT nanti. Di mana perbedaannya? Kalimat Islam terpadu dulu diadakan. Itu mewakili narasi satu zaman. Islam terpadu ini adalah narasi tentang dunia pendidikan yang terbelah antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Orang-orang yang menempuh jalur pendidikan agama sama sekali tidak punya pengetahuan umum. Orang-orang yang menempuh jalur pendidikan umum sama sekali tidak punya pengetahuan agama. Ini satu masa dalam sejarah Islam modern yang kita sebut tentang era split. Era pembelahan.
Dan karena itu ada satu fenomena dalam masyarakat kita yang namanya izdiwaji atau syakhsiyah atau split of personality. Kepribadian seorang muslim itu terbelah. Kalau dia jadi orang yang soleh, dia tidak modern. Kalau dia jadi orang modern, dia tidak soleh. Inilah era dulu di mana Nurhalis Majid mulai melakukan pembaharuan. Dan sebenarnya jauh sebelum Nurhalis Majid, ini juga era yang sudah ada sebelumnya oleh para pembaharu Islam sejak zaman Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan seterusnya. Keharusan kita menggabungkan pengetahuan itu semuanya. Di era ini juga kita mengenal istilah tentang islamisasi pengetahuan. Saya mengenal orang-orang yang bekerja di bidang ini dulu karena saya terlibat berdiskusi dengan mereka secara terus-menerus. Sekarang mereka tidak lagi menggunakan istilah islamisasi pengetahuan. Mereka menggunakan istilah integration of knowledge. At-takamulul ma'rifi. Karena era di mana kita mengalami split of personality itu sudah lewat. Sekarang kita bisa menjadi seorang muslim yang soleh dan tanpa perlu merasakan adanya inferiority complex di dalam diri kita, menjadi bagian orang yang disebut sebagai orang modern. Bahkan sekarang kita mempunyai banyak kritik kepada pola hidup yang kita sebut pola hidup modern. Era inferiority complex ini, era rasa rendah diri ini sudah lewat. Era ini, era yang sudah lewat. Sekarang kita memasuki satu tahapan yang baru. Yang tidak lagi didrive oleh kebutuhan psikologis untuk menutupi rasa minder kita. Sebagai bangsa muslim yang punya agama yang meyakini bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi pada waktu yang sama, kok kalah di semua medan? Ya kan? Kalah dalam medan teknologi, kalah dalam medan ekonomi, kalah juga dalam medan perang. Iya kan? Kalah di mana-mana. Tapi kita percaya bahwa kita datang dengan agama yang ya'lu wa la yu'la alaihi. Oleh karena itu dulu kita punya persoalan bahwa kadang-kadang kita menjadi seorang yang idealis tapi pada waktu yang sama tidak berdaya. Iya kan? Dulu saya suka menyebut ini orang-orang yang seperti ini yang kita sebut dengan al-misaliyul ajiz. Orang idealis yang tidak berdaya. Saya ingat ini karena ada dosen saya yang baru meninggal dulu. Saya waktu selesai kuliah, pekerjaan saya mendatangkan uang dulu adalah penerjemahan. Saya menerjemahkan buku, saya juga menulis. Suatu waktu saya ketemu dosen ini sudah lama. Beliau sekarang tinggal di Amerika dan baru saja meninggal. Dia tanya saya, kamu pekerjaannya apa? Saya bilang penerjemah. Dia bilang, hazihi mihnatul ajizin. Ini pekerjaan orang-orang yang tidak berdaya. Sejak itu saya berhenti jadi penerjemah. Saya ingat waktu itu saya menerjemahkan satu buku, kalau diminta, itu satu halaman itu 10.000 waktu itu. Lumayan. Zaman dolar masih 2000-an waktu itu kan. Nah, tapi waktu beliau mengatakan kepada saya bahwa itu pekerjaan orang-orang yang tidak berdaya, saya benar-benar terpukul waktu itu. Tapi saya meninggalkan industri itu. Jadi saudara-saudara sekalian, terus apa yang bisa kita sumbangkan melalui Share Edu ini jika era narasi ini sudah lewat? Sementara kita menghadapi tantangan baru yang bisa meruntuhkan industri ini sendiri. Iya kan? Saudara-saudara sekalian, salah satu inti dari metode pendidikan Al-Quran adalah yang disebutkan
oleh Quran sendiri. Yaitu at-tarbiyatu bil ahdath. Pendidikan melalui benturan, melalui peristiwa. At-tarbiyatu bil ahdath. Pendidikan melalui peristiwa. Quran itu tidak turun sekaligus. Dia turun tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, dan turunnya melalui berbagai macam peristiwa. Setiap kali ada satu peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat Muslim, Quran turun, memberikan penjelasan kepada peristiwa itu, atau memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi, memberikan arahan. Itu sebabnya, semua nilai-nilai Quran ini hanya bisa kita resapi manakala kita hidup dalam peristiwa yang spektrumnya luas. Kalau kita tidak hidup dalam spektrum peristiwa yang luas, kita tidak bisa memahami makna-maknanya. Itu juga sebabnya proses interaksi dengan Quran itu adalah proses mencari ilham. Jadi di waktu saudara-saudara semuanya sedang menghadapi satu masalah, kembalilah kepada Quran dan coba baca ulang kembali, cari ilham kembali dari ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya yakin inilah metode baru dalam pendidikan global yang akan terjadi. Kita akan mulai meninggalkan gelar-gelar itu semuanya, level-level pendidikan ke depan ini, karena kita semuanya akan menghadapi masalah dan yang membedakan kita adalah cara kita merespon masalah itu. Kita semuanya akan menghadapi masalah yang relatif sama. Kenapa? Karena dunia sekarang ini sangat terintegrasi. Saya ingat dulu Ibnu Battuta itu melakukan perjalanan dari Afrika Utara sampai ke Indonesia di sini, balik lagi waktunya 27 tahun. Sekarang kita terbang dari Jakarta sampai ke Maroko. Kira-kira kalau kita terbang pakai Qatar Airways, kita akan terbang ke Doha 8 jam. Dari Doha kita terbang ke Maroko kira-kira 6 jam. Berapa itu semuanya jadinya? 14 jam. Iya kan? Bumi ini kalau kita terbang dikelilingin non-stop penerbangannya. Berapa kira-kira? Berapa jam? Hah? Non-stop nih kita terbang nih. Ngeliling bumi nih. Sekarang antum bisa cari di internet berapa jam semuanya. Hah? Gampang antum dapat. Kalau kita terbang ke Amerika Latin, saya pernah ke Ekuador kira-kira 11 jam sampai ke Amsterdam, 11 jam lagi sampai ke Ekuador. Itu berapa benua yang kita lewati ya. Kalau Anda keliling bumi, gampang Anda temukan. Ada yang cari sekarang? Hah? Berapa? Hah?
Iya kan? Coba Anda lihat perkembangannya kan. Sekarang bumi yang begitu terintegrasi sekarang ini, itu menyebabkan bahwa relatif peristiwa yang kita hadapi adalah peristiwa yang sama. Begitu kita bicara tentang isu lingkungan, ya kita menghadapi isu bersama. Iya kan? Sekarang kalau kita bicara tentang kesenjangan ekonomi, kira-kira kita bicara dengan isu yang sama. Sekarang kita menyaksikan orang seperti Zohran Mamadani yang sekarang muncul di New York ini, kan isunya isu apa? Isu kesenjangan. Iya kan? Kenapa dia bisa punya impact? Karena kira-kira dia mewakili generasi yang di semua negara lain juga bicara tentang hal yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jika kita tidak mengadres persoalan yang sama, mengajarkan hal-hal yang sama yang dihadapi oleh umat manusia secara keseluruhannya kepada sekolah-sekolah kita ini, kita akan melahirkan orang yang teralienasi dari masyarakat global. Kenapa pendidikan tentang Palestina itu penting bagi saudara-saudara kita semuanya? Kita lupa bahwa peristiwa yang sama juga pernah kita alami. Peristiwa di Makassar, apa namanya pembantaian? Apa namanya peristiwanya? Nama pembantainya. Westerling, ya kan? Berapa jumlah korbannya? 40.000. Nggak jauh dengan korban yang sekarang kan? Itu berapa tahun yang lalu kita alami? Saya kemarin baru ketemu lagi dengan teman-teman di Palestina. Saya bilang pembantaian yang Anda hadapi sekarang ini di kampung saya dulu itu kejadian juga. Sama pembantaian. Jadi kalau kita sekarang tidak ikut membantu ini, pada suatu waktu itu terjadi bagi kita, apakah itu mungkin terjadi suatu waktu bagi kita? Mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, konsep tentang pendidikan melalui peristiwa ini penting bagi kita semuanya sebagai kita jadikan sebagai teori dasar dalam proses pembentukan masyarakat. Bahwa yang harus ada dalam masyarakat kita itu adalah masyarakat berpengetahuan. Masyarakat yang tumbuh karena dia berpengetahuan, dia belajar secara terus-menerus. Ini adalah learning society. Ini adalah masyarakat pembelajar. Dan yang harus kita ajarkan di sekolah-sekolah kita adalah teori tentang cara belajar yang benar. Yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita adalah satu, punya tradisi pembelajaran yang kuat. Yang kedua, punya metodologi pembelajaran yang elastis. Dan yang ketiga, ini punya kemampuan kognitif yang elastis juga. Saya dari dulu suka memperkenalkan istilah ini. Kemampuan seperti fisik, kalau kita atletis, kita akan lebih luas kan, lebih lincah kan. Sama juga dengan otak kita. Kalau otak kita secara kognitif itu atletis, kemampuan kita untuk memahami, mempelajari hal-hal yang baru, itu insya Allah bisa akan cepat. Apa yang berubah dengan teknologi artificial intelligence ini? Pada dasarnya adalah sumber pengetahuan. Tapi metode belajarnya bisa sama. Itu tidak berarti bahwa ketika orang membuka chat GPT misalnya, maka seluruh jawabannya benar. Enggak. Iya kan? Semakin Anda mempelajari, membuka chat GPT, makin lama Anda akan mulai tahu struktur jawabannya. Dan kalau Anda tahu struktur jawabannya, Anda tahu bagaimana cara dia mengumpulkan atau algoritma yang dipakai untuk membaca data. Iya kan? Jadi yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita itu adalah belajar membuka chat GPT atau belajar mengenal cara berpikir chat GPT. Hah? Dia bisa meruntuhkan seluruh lembaga pendidikan ini karena sekarang tidak ada lagi jarak.
Guru bukan lagi perantara dalam hal ini sebagai transfer of knowledge. Iya kan? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita mengkombinasi semua kesadaran baru ini, kira-kira yang ingin saya sampaikan adalah pesan bahwa revolusi besar yang akan terjadi dalam masyarakat manusia ke depan ditentukan oleh pelaku utama, bukan negara, juga bukan pasar, tapi pendidikan. Dan saya ingin saudara-saudara semuanya menyadari dengan baik bahwa pada dasarnya industri di mana saudara bekerja ini adalah industri yang sedang mengalami revolusi besar-besaran. Dan berpikirlah menjadi pelaku revolusi sekarang dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hadir dengan semangat seperti itu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.